Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah. Saya dari kecil tapi orang udah manggil saya dengan sebutan Bejah. Saya dulu penyanyi, lumayan cukup beberapa album lah dulu. Ya, perjalanan hidup saya begitulah, pernah sampai masuk penjara segala. Hijrah 3 kali gagal. Hijrah pertama karena saya nggak tahu ya, saya pengen dekat dengan Allah gitu. Karena saya gimana caranya saya mau hidup benar gitu ya. Cuman karena yang saya tahu itu, yang dari saya kecil saya sekolah di Al-Azhar hingga saya dewasa itu kuliah juga di Universitas Islam di Jakarta. Itu kok hijrahnya, amalannya kok seakan-akan kok kayaknya tobat saya nggak diterima sama Allah. Kenapa nih? Lalu saya berpikir, apa jangan-jangan bukan Islam yang agama yang Allah ridhoi? Karena saya Islam dari orang tua saya Islam, dari bapak saya yang Islam. Bapak saya Islam karena bapaknya Islam. Jadi kalau saya berpikir, kalau seandainya nanti saya mati, saya masuk kubur, ternyata bukan Islam, apa enggak kita celaka? Mau nggak mau akhirnya saya berpikir saya cari gimana. Tapi yang saya tahu bahwa yang agama Samawi yang turun dari langit itu sebenarnya ada 3, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini dari antara ketiga ini mana nih agama Allah yang Allah ridhoi? Saya pelajarin akhirnya. Saya beli Taurat, Zabur, Injil, saya khatamin. Tapi ujung-ujungnya setelah saya pelajarin, tetap kembali lagi ke Islam. Karena banyak sekali di dalamnya itu yang ayat-ayat Allah sudah mereka ganti. Nabi-nabi di sana bermaksiat, dari itu sudah tidak mungkin. Saya tolak habis. Kalau benar Islam yang agama yang Allah, satu-satunya agama yang Allah ridhoi, tapi Islam yang mana? Itu yang menjadi pikiran saya, karena banyak sekali Islam ini berbeda-beda. Dan yang saya tahu tidak mungkin yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda. Pasti hanya satu. Setelah gagal kemudian itu hijrah kedua saya mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada perintahnya dari Allah dan tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir ribuan kali dan segala macam yang setelah diamalkan itu kok, kenapa nih? Tangan kayak ada listriknya. Pegang bola nyala. Subhanallah. Bukan ini yang saya cari. Saya nggak minta jadi sakti. Saya hanya pengen dekat sama Allah. Untuk apa sakti bisa terbang? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nggak bisa terbang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak kebal. Ini salah. Saya yakin ini salah. Amalannya hanya zikir. Sedangkan sholat ditinggalin. Saya tinggalkan udah. Sampai akhirnya saya terkena kasus cukup besar, cukup berat, bikin saya pusing. Udah mau bunuh diri sebenarnya waktu itu. Siapa lagi yang bisa nolong saya kecuali Allah? Enggak ada lagi. Siapa yang bisa ngasih saya uang segitu banyak? Cuma selain Allah. Tuhan kita, Tuhan yang maha kaya. Enggak ada lagi. Lalu saya pikir, umat Islam di seluruh dunia itu ada berapa? 1 miliar ada ya kali ya? Kan penduduk dunia itu kurang lebih 7 miliar ya, 8 sampai 8 miliar. Yang umat Islamnya 1 miliar ada ya. Siapa kita di antara yang 1 miliar itu? Sedangkan 1 miliar umat Islam di seluruh dunia itu semuanya berteriak, ya Allah tolonglah aku. Benar apa enggak? Jika kita hanya mengerjakan yang wajib, jangan harap doa kita itu bisa langsung didengar. Ngantri urutan berapa itu doa? Oke, saya berpikir ini pasti nggak mungkin. Saya nggak mau hanya ngerjain yang wajib. Saya cepat ditolong sama Allah. Lalu apa yang harus saya kerjain? Sunnah jawabannya. Maka saya mulai, walaupun saya waktu itu belum ada ilmu, karena yang saya tahu dari kecil itu tidak ada mengajarkan sunnah dan segala macam. Tapi saya tahu gimana caranya. Oh, ini pasti sunnah nih, sunnah. Jadi saya melakukan, misal tiap malam saya baca Quran, Senin Kamis saya puasa, pokoknya semua amalan-amalan sunnah yang saya tahu pada waktu itu aja yang saya kerjain. Lalu kemudian ternyata benar, ketika saya membaca Al-Quran itu Allah katakan, suratnya apa ya? Wahai hamba-hambaku yang beriman. Oke, enggak. Ya Muhammad, katakanlah Muhammad, jika kau cinta padaku maka hidupkanlah sunnah. Sungguh Allah akan mencintaimu, dan Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Makin yakinlah saya, ini berarti sunnah. Makin saya kerjakan hanya yang sunnah-sunnah. Sehari itu bisa 3 kali saya datangin halaqah pengajian seperti ini. Semua, apalagi kalau yang ada embel-embelnya apa gitu-gitu ya. Saya langsung datang tuh, ini pasti besar hebat nih. Sampai akhirnya saya kebelinger, saudara-saudaraku. Karena semua mengaku ahlu sunnah.
Semua mengaku ahlus sunnah, ini mengaku ahlus sunnah, ini mengaku ahlus sunnah. Sedangkan saya pernah 2 kali tersesat. Saya sampai minta sama Allah nih. Di saat saya membaca ini, bisa diamalin kalau mau. Di saat membaca Al-Fatihah itu sampai nangis, nggak berhenti itu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Aku nggak mau lagi sesat kayak dulu. Tunjukilah jalanmu yang lurus baik dalam beribadah maupun di dalam dunia ini, ya Allah. Akhirnya Allah tunjukin. Tempat di saat Anda lagi baca, malam lagi itu baca Al-Quran. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan furqan, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Maka pelan-pelan kelihatan, oh ini ngaku ahlus sunnah tapi kok begini, ini kok begini. Akhirnya saya paham bahwa yang namanya ahlus sunnah itu ialah yang menghidupkan sunnah. Sunnah, ya, kita hanya kerjakan sunnah maka Allah akan cinta sama kita. Nah di saat waktu itu awal saya menghijrah, gimana nih amalan sunnah apa nih? Nah saya coba tuh googling kajian sunnah. Lalu yang keluar itu ialah di YouTube Ustadz Khalid Basalamah dengan durasi 1 menit 4 detik kalau nggak salah judulnya itu, ibadah harus dipaksakan. Jadi beliau guru kita tercinta Khalid Basalamah, dia membacakan ayat surat Al-Ankabut ya, ayat 69. Auzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina jahadu fina linahdiyahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang jahadu fina, memaksakan diri mematuhi perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkannya, dan Allah akan berikan dia, tuntun dia jalan menuju jalan surga. Itu tandanya apa? Allah berikan dia hidayah. Jadi namanya hidayah itu sampai tua begini, 43 tahun, itu nggak datang-datang tuh hidayah. Kenapa? Karena emang nggak bisa datang. Hidayah itu kita jemput. Gimana cara jemputnya? Nah guru kita tersayang Ustadz Khalid Basalamah ngasih tahu bahwa kita harus paksakan sholat malam, paksakan puasa Senin Kemis, paksakan baca Quran tiap malam, paksakan qobliyah ba'diyah sholat, semua kita paksain. Baru Allah kasih kita hidayah. Dan ketika hidayah itu telah datang, Allah dah datangin kita dengan hidayah itu nggak akan bisa terbendung, saudaraku. Dari segala Allah itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nikmatnya iman ini, ya Allah. Alhamdulillah. Dulu anak ngumpulin umat ribuan, bahkan pernah sampai puluhan ribu untuk jingkrak-jingkrak bermaksiat kepada Allah. Seharusnya mereka ada di dalam masjid lagi sholat, lagi tadaburin Quran, ini malah nyanyi-nyanyi seakan-akan anak takut nyembah-nyembah anak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa anak di masa lalu. Lalu anak berdoa kepada Allah, ya Rabbku, dulu Anda mengajak umat untuk bermaksiat, sekarang bantulah Anda untuk mengganti dosa-dosa Anda yang lama. Ingin sekali Anda membuat kajian, mengumpulkan umat untuk meluruskan pemahamannya. Nggak lama jemaah, Masya Allah, semenang Anda mengikuti pemahaman para sahabat ini, manhaj salaf. Demi Allah, semua doa Anda diijabah oleh Allah. Kita hanya tinggal ngikutin aja apa yang udah Allah perintahkan dan ajarkan dan para sahabat telah lakukan. Udah itu aja, cukupkan dengan itu. Cukupkan dengan Al-Quran dan sunnah. Hidup mulia, mati insya Allah masuk surga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.